Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan diskusi pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Metodologi Penelitian Tindakan Kelas akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama saya sendiri, Efrina Rufaida. Kedua, Alvina Rahmawati. Ketiga, Alvina Rizky Wanusi. Keempat, Ari Rahmansyah. Kelima, Azizah Ayu Anggari. Keenam, Cesiana. Dan ketujuh, Denny Ardiansyah. Dalam makalah kami terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian model pembelajaran tindakan kelas, kemudian macam-macam model PTK, dan yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan dari PTK. Untuk penjelasannya akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian model penelitian tindakan kelas. Model penelitian tindakan kelas atau MPTK adalah sebuah desain penelitian tindakan kelas yang dapat digunakan untuk menerjemahkan konsep ke dalam kenyataan yang lebih praktis dan berfungsi sebagai sarana fasilitas komunikasi atau sebagai pedoman perspektif pengambilan keputusan atau sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan manajemen dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai macam-macam model MPTK. Dalam macam-macam model MPTK ini ada 5 macam. Yang pertama model Lewin, yang kedua model MC Kernan, yang ketiga model Abbott, yang keempat model Elliot, yang kelima model Kemis MC Tancred. Yang pertama mengenai model Kurt-Lewin pada tahun 1946. Model Kurt-Lewin merupakan model yang selama ini menjadi acuan pokok atau dasar dari berbagai model action research, terutama pada Classroom Action Research atau CAR. Lewin adalah orang pertama yang memperkenalkan action research. Konsep pokok action research menurut Lewin terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau acting, yang ketiga pengamatan atau observing, yang keempat refleksi atau reflecting. Yang kedua mengenai model Kemis dan MC Tancred pada tahun 1988. Adapun contoh dari media asli adalah yang pertama mengenai herbarium atau suatu pegawaian jasad hewan, awetan dalam botol, bioplastik, dan diorama atau pameran hewan, dan imbuhan yang telah dikeringkan dengan kedudukan seperti aslinya di alam. Yang ketiga, model Elliot pada tahun 1991. Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Elliot. Elliot sendiri adalah seorang pendukung gerakan atau guru sebagai peneliti. Elliot dan Delman bekerja sama dengan guru di kelas, bukan hanya sebagai pengamat, tetapi mereka sebagai kalkulator atau teman sejawat guru. Yang keempat, model MC Kernan pada tahun 1991. Sebuah model lain yang juga dikembangkan atas dasar ide Lewin atau yang diinterpretasikan oleh Kemis adalah model penelitian MC Kernan. Model ini juga dinamakan proses atau waktu. Yang kelima, model Abbott tahun 1985. Sesuai dengan namanya, model PTK ini dikembangkan oleh Dave Abbott. Model ini
diilhami oleh pemikiran Chemist dan Eliot. Dan dalam pengembangannya, Ebut kurang begitu sependapat dengan interpretasi Eliot tentang karya Chemist. Perasaan kurang setuju Ebut pada tahun 1983 disebabkan karena Chemist menyamankan penelitiannya dengan hanya temuan fakta. Sedangkan kenyataannya, Chemist dengan jelas menunjukkan bahwa penelitiannya terdiri dari diskusi, negosiasi, menyelidiki, dan menelaah kendala-kendala yang ada. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari MPTK. PTK itu apa sih? Penelitian tindakan kelas. Ada 4. Yang pertama yaitu PTK diagnostik, yang kedua PTK partisipan, yang ketiga PTK empiris, dan yang keempat PTK eksperimental atau Shen 1990. Satu persatu, dari yang pertama PTK diagnostik. PTK diagnostik ialah penelitian yang dirancang dengan menuntut penelitian ke arah suatu tindakan. Dalam hal peneliti mendiagnosa dan memasuki situasi yang terdapat dalam latar penelitian. Jadi dari PTK diagnostik ini, para peneliti masuk dalam atau menggunakan satu tindakan. Yang kedua, PTK partisipan. PTK partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Jadi tidak boleh di tengah-tengah penelitian nanti berganti orang atau dan lain sebagainya. Jadi dalam PTK partisipan ini, dalam penelitian tindakan kelas ini, harus orang yang memulai penelitian ini sampai akhir, sampai dengan laporan selesai. Yang ketiga, PTK empiris. PTK empiris ialah apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Yang keempat atau yang terakhir, PTK eksperimental. PTK eksperimental ialah apabila PTK dilaksanakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik dan strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar dan mengajar. Di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Penelitian tindakan kelas memiliki sejumlah kelebihan untuk digunakan oleh guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kelebihan penelitian tindakan kelas. Ada sejumlah kelebihan dari penelitian tindakan kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama dengan rekan sejawat dalam konteks penelitian tindakan kelas dapat menciptakan rasa memiliki. Kolaborasi ini memberikan wahana untuk menciptakan kelompok inti baru di kalangan siswa dan mendorong rasa ketertarikan di antara mereka untuk bertukar pikiran dan saling memberikan masukan dengan tujuan meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan bersama. Kedua, kerjasama penelitian tindakan kelas mendorong pengembangan pemikiran kritis dan kreativitas guru. Melalui diskusi dan interaksi dengan rekan sejawat atau peneliti dari universitas lain, pengajar atau orang lain yang melakukan penelitian tindakan kelas, guru akan dapat menemukan dan mengembangkan kesadaran bahwa semua manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan cara ini, para guru akan dapat menerima satu sama lain secara adil, melalui diskusi dengan rekan atau peneliti dari perguruan tinggi yang lain. Guru juga dapat melihat lebih banyak cara untuk mendekati masalah dan menyelesaikannya. Yang terakhir, kerjasama penelitian tindakan di kelas meningkatkan kemampuan guru untuk mencetuskan kemungkinan perubahan. Karena mencoba sesuatu yang baru tentu berisiko. Hasil dari penelitian dinamika kelompok menunjukkan bahwa seseorang yang menjadi bagian dari kelompok lebih mungkin untuk berubah daripada individu. Orang yang ingin berubah harus terlibat dalam semua aspek penelitiannya.
untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan tindakan, melaksanakan rencana dan tindakan yang disusun, atau mengamati dan mengumpulkan data, serta menganalisis dan merefleksikannya. Setelah itu menyimpulkan dan menginterpretasikan dalam hasil. Asumsi dasar gerakan penelitian tindakan kelas adalah bahwa cara yang menyajikan untuk memulai dan memastikan perubahan dalam melibatkan seseorang dalam keseluruhan penelitian secara berkesinambungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kekurangan dari penelitian tindakan kelas ini. Dalam penelitian tindakan kelas pastinya tidak hanya memiliki kelebihan saja, tetapi juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Nah, kelemahan tersebut meliputi apa saja? Yaitu yang pertama ada penguasaan teknik dasar penelitian tindakan kelas oleh peneliti, yang mana guru itu mereka lebih banyak berurusan kepada yang bersifat praktis saja, dan mereka itu tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang teknik dasar-dasar penelitian. Nah, yang kedua yaitu tidak mudah menemukan dan merumuskan masalah yang akan dipelajari, yang mana sebagian guru itu masih melakukan pembelajaran yang rutin dan jarang melakukan penelitian. Yang ketiga yaitu sulitnya mengatur waktu antara kegiatan rutin yang terjadi secara bersamaan dengan kegiatan penelitian tindakan kelas ini, karena memang dalam penelitian tindakan kelas ini diperlukan komitmen dari guru sebagai peneliti untuk terlibat langsung di dalamnya. Nah, yang keempat ini ada keengganan atau bahkan kesulitan dalam menemukan perubahan. Mengapa? Hal ini karena dalam penelitian tindakan kelas ini diperlukan keseriusan guru baik dari segi refleksi, tenaga, waktu, dan tentunya sikap perubahan. Nah, yang kelima ini meminta penelitian tindakan untuk meyakinkan orang lain bahwa model, metode, strategi, atau teknik pembelajaran yang efektif. Sebenarnya, guru itu tidak boleh membuat generalisasi untuk semua kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran yang berbeda. Namun, fakta yang terjadi itu, guru itu masih tergoda untuk melakukan generalisasi tersebut. Kesimpulan dari makalah ini antara lain, yang pertama, model penelitian tindakan kelas atau MPTK adalah sebuah desain penelitian tindakan kelas yang dapat digunakan untuk menerjemahkan konsep ke dalam kenyataan yang lebih praktis dan berfungsi sebagai sarana fasilitasi komunikasi atau sebagai pedoman perspektif pengambilan keputusan atau sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan manajemen dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, macam-macam model pelaksanaan PTK yang dikembangkan oleh beberapa ahli, tetapi yang paling terkenal ada 5 model, yaitu yang pertama model Lewin, model McKernan, model Ebut, model Elliot, dan model Chemis and McTaggart. Yang ketiga, kelebihan penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, kerjasama dengan rekan sejawat dalam konteks penelitian tindakan kelas dapat menciptakan rasa memiliki. Yang kedua, kerjasama penelitian tindakan di kelas mendorong pengembangan pemikiran kritis dan kreativitas guru. Yang ketiga, kerjasama penelitian tindakan di kelas meningkatkan kemampuan guru untuk mencetuskan kemungkinan perubahan. Sedangkan kekurangan penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, penguasaan teknik dasar penelitian tindakan kelas oleh peneliti. Yang kedua, tidak mudah menemukan dan merumuskan masalah yang akan dipelajari. Yang ketiga, tidak mudah untuk mengatur waktu antara kegiatan rutin terjadi bersamaan dengan kegiatan penelitian tindakan di kelas. Yang selanjutnya, keengganan atau bahkan kesulitan dalam melakukan perubahan. Yang terakhir, meminta penelitian tindakan untuk meyakinkan orang lain bahwa model, metode, strategi, atau teknik pembelajaran yang efektif. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.